Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga sahabat-sahabat dimanapun sehat-sehat, rezeki banyak berkah, keluarga pun sehat semua. Di sini saya akan menguji rangkaian subwoofer 1 transistor yang pernah saya ceritakan di video yang lalu, teman-teman. Di sini sudah saya buat terlebih dahulu. Ini hanya untuk contoh dulu, teman-teman ya. Mengingat jika kita mau meminta skema atau membagikan skema, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan hasil buatan dulu, teman-teman. Ini jarang ada, teman-teman ya. Transistor 1 bisa menjadi subwoofer. Dia butuh resistor 5 biji, kemudian elko ada 6 biji. Ini sudah menjadi rangkaian subwoofer. Keuntungan dari subwoofer ini hanya memakai satu transistor, teman-teman. Kemudian ada dua tegangan di sini, min dan plus. Dan min dan plus di sini hanya butuh kisaran bisa 8 volt sampai 18 volt. Nah, tetapi wajib diawali dengan IC 78, bisa 7808, 7812, 7815 atau 7818. Itu sebagai penghilang suara berdengung, teman-teman ya, IC 78 itu. Walaupun secara fisik seperti ini, teman-teman, mungkin teman-teman kesulitan dan mungkin melihat seperti ini serasa pusing, teman-teman ya, karena teman-teman belum hafal. Bagi saya, karena hafal ya saya tidak pusing, karena ini buatan saya sendiri. Walaupun pusing, nanti akan saya skemakan di video mendatang, teman-teman ya. Ini hanya menguji apakah benar rangkaian subwoofer 1 transistor ini benar-benar rangkaian subwoofer. Nanti akan saya tes, teman-teman. Saya menggunakan ini speaker 6 inci subwoofer ya. Ini biar nanti terdengar hasil dari filter subwoofer ini, apakah menimbulkan subwoofer pada speaker. Seperti ini, teman-teman ya. Ini satu transistor, benar-benar satu transistor. Jangan lupa setiap potensio dikasih kabel menuju ground untuk menghilangkan dengung ketika tangan kita mendekat ke potensio. Nanti akan saya tes hasilnya dan teman-teman bisa menyimak apakah ini sudah rangkaian subwoofer atau belum. Keuntungannya di sini tidak perlu CT ya, teman-teman ya, karena subwoofer pabrikan itu menggunakan CT dan terpaku hanya menggunakan IC. Biasanya bisa menggunakan JRC atau UA741 atau JRC 4558, biasanya seperti itu. Dengan transistor ini akan lebih mudah, teman-teman ya, karena transistor itu banyak sekali. Ini menggunakan jenis C, saya menggunakan C1945, teman-teman ya. Keuntungannya menggunakan transistor itu persamaannya banyak, tidak harus pakai IC. Kalau IC itu kan persamaannya sulit. Seperti JRC 4558 itu kan persamaannya mungkin UA7072 ya, teman-teman ya. Persamaannya kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada salah. Pokoknya ini keuntungannya hanya transistor, kemudian transistor itu harganya murah dan banyak persamaan. Kita bisa menjumpai di banyak mesin-mesin bekas, teman-teman ya. Ini sungguh satu transistor menghasilkan subwoofer. Nanti akan saya pasang in dan out dan akan saya tes menggunakan ini, teman-teman. Musik sudah saya sediakan di HP, teman-teman ya. Tinggal klik saja, musiknya akan hidup. Nanti akan saya pasang dulu soket RCA sebagai in dan outnya. Teman-teman, memang kalau melihat belum memahami, teman-teman ya, kalau melihat belum memahami, ini saya fokuskan dulu, kita pasti pusing dan seolah-olah ribet amat karena belum paham. Saya merasakan seperti itu. Saya pun jika tidak paham dengan mesin-mesin yang lain, pasti ya saya merasa ribet. Tetapi keuntungan bagi kita yang sudah paham pasti tidak merasa sulit ya, teman-teman ya. Nanti lain video ini akan saya skemakan biar teman-teman tidak merasa ribet. Di sini saya hanya bertujuan menguji dulu supaya teman-teman bisa
menyimak hasil dari rangkaian ini. Hanya seperti ini teman-teman. Ini akan saya tes. Ini sudah saya pasang soket RCA sebagai in dan out. Akan saya tes teman-teman. Dan perlu diingat-ingat teman-teman ya, bahwa suara dari subwoofer ini frekuensinya rendah. Karena frekuensinya rendah, mungkin nanti di speaker ini hanya sedikit kelihatan bergetar-getar, hanya menimbulkan suara dem 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 gitu ya teman-teman ya. Mudahnya seperti itulah. Hanya membentuk suara bass supaya lebih empuk lah istilahnya. Seharusnya bass itu dok 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 atau dek dek dek, ini bisa menjadi dem dem dem. Ini nanti akan saya tes. Ini sudah saya kasih power. Kita tes hasil sebelum dikaitkan menggunakan ini dan hasil setelah dikaitkan. Apa bedanya? Akan saya tes. Ini sebelum dikaitkan ya teman-teman ya. Sebelum dikaitkan menggunakan ini, bunyinya seperti apa? Akan saya pasang dulu jacknya 1, 2, 3. Ini sudah hidup teman-teman ya. Akan saya tes ini musiknya. Bunyinya seperti apa? Terdengar setelah sebelum dimasukkan lewat subwoofer, vokal keras, treble keras, bass pun ya sama kerasnya, belum tersusun yang mana yang subwoofer. Ini saya tes ulang lagi teman-teman ya. Kita dengarkan bahwa rangkaian ini belum masuk ke tone control. Ini masih dari amplifier langsung ke HP gitu saja. Bunyinya seperti ini. Semua bunyi semua. Saya tes lagi. Semuanya bunyi semua teman ya. Treble, middle keras semua, bass juga keras semua. Belum terbentuk suara subwoofer. Dan ini akan saya pasang dulu teman-teman. Ya, sambil memperhatikan sebelum saya masukkan subwoofer ini teman. Ini belum saya masukkan subwoofer dan ini akan saya masukkan subwoofer. Tunggu sebentar teman-teman ya. Menunggu prosesnya. Saya off-kan dulu. Saya off-kan dulu. Saya pasang dulu. Dan ini teman-teman sudah saya aliri supply-nya. Nanti akan saya tes. Di sini nanti suara mungkin menekan suara treble dan menekan suara vokal, menekan suara middle. Dia lebih condong atau cenderung ke getaran sehingga suaranya itu benar-benar dem ya teman-teman ya. Akan saya tes. Ini sudah saya on-kan tadi supply-nya. Sekarang tinggal mencoba hasil suara dari speaker ini. 1, 2, 3. Nah ini teman-teman, suara treble hilang, middle pun hilang. Dia hanya getaran-getaran teman-teman ya. Getaran sehingga suaranya membentuk suara dem lah istilahnya. Ini memakai speaker 6 in teman-teman ya. Saya tidak berani membuka volume lebih keras karena sudah overdosis untuk speaker 6 in. Akan lebih terasa jika speaker menggunakan 12 in, 15 in atau 18 in. Ini menjadi gler teman-teman ya. Ini sungguh berarti raketan ini bisa diuji. Ini teman-teman ya. Saya keraskan dikit demi dikit. Hilang suara treble, hilang suara middle, suara vokal tertekan. Dia lebih condong mengeluarkan getaran dan suara-suara dem teman-teman. Ini seperti ini. Inilah rangkaian subwoofer 1 transistor sudah kami uji, dan di tayangan berikutnya
akan saya skemakan subwoofer 1 transistor teman-teman. Dan ini teman-teman akan saya rekam menggunakan jack rekaman ini biar teman-teman lebih jelas untuk mendengarkan rangkaian dari subwoofer 1 transistor ini teman-teman. Karena jika merekam secara langsung dari mikrofon bawaan HP, merekam speaker, akan sedikit kurang jelas mengingat getaran-getaran dari speaker itu akan sedikit masuk teman-teman ya. Dan di sini saya maksimalkan saja volume dari subwoofer 1 transistor ini. Diharapkan teman-teman untuk mendengarkan hasil di video ini teman-teman menggunakan headset diwajibkan. Karena suara subwoofer masuk ke speaker HP kita tidak begitu terasa teman-teman ya. Tidak begitu terasa. Yang bisa merasakan sebagiannya adalah headset yang bagus teman-teman ya. Headset yang bagus. Atau menggunakan power kosongan dengan speaker yang sudah ada boxnya teman-teman ya. Di sini akan saya rekam menggunakan jack ini dengan hitungan ketiga teman-teman bisa menyimak teman-teman ya. 1, 2, 3. Baiklah teman-teman, sudah saya cabut ini headset. Semoga ini menjadi tayangan edukasi buat kawan-kawan yang hobi audio, khususnya pemula. Nanti di lain video akan saya skemakan, mengingat jika tanpa skema, teman-teman pasti sulit atau terlihat ribet ya teman-teman ya. Akan lebih pahamnya akan saya skemakan, tunggu saja teman-teman di video mendatang teman-teman ya. Baik, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.